Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 12. Di sini ada Kak Davin. Halo. Gimana kabarnya Kak Davin? Baik, Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Iya, kita iya. bisa ketemu hari ini ya Iya. Kak ya. Alhamdulillah. Nah, Kak Davin ini angkatan 12 ya Kak ya. Betul. Sekarang lagi studi di UI, Universitas Indonesia. Universitas Fakultas Hukum. Indonesia, Fakultas Hukum ya Kak ya. betul. Nah, berarti kita mau ngebahas tentang prodi hukum ya Kak ya, Betul, spesifiknya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang prodi hukum, apa aja nih pelajari dan sebagainya, terus gimana sih perasaannya jadi mahasiswa hukum, ilmu hukum di UI gimana Kak? Selama berapa tahun ini ya Kak ya? Iya, iya. Tapi sebelum itu mungkin Kak Davin sapa dulu adik-adiknya yang nonton, perkenalkan diri mungkin yang angkatan sekarang kan belum pernah ketemu tuh Iya, Kak. benar. Perkenalkan diri dan mungkin sapa teman-teman seangkatannya dulu. Oke, halo teman-teman dan adik-adik semua. Aku panggilnya Abia aja ya, karena Abia. memang dulu waktu SMA juga dipanggilnya Abia. Iya. Terus saya sekarang lagi berkuliah di FAUI angkatan 2019 dan sekarang sedang ada di semester 6. Semester 6 ya Kak? Iya. 3 tahun ya Kak ya? Iya. Oke, udah banyak nih nano-nano perasaannya ya Kak ya? Mungkin kita flashback masa lalu ya Kak ya? Iya, Bu. Abia. Waktu Kak Abia diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, waktu itu jalur apa sih Kak? Aku waktu itu keterima di FAU itu lewat jalur SIMAK. SIMAK UI, Betul. oke. Nah, berarti kan kalau SIMAK UI itu ujian mandiri yang paling akhir kan Iya, Kak? betul, Bu. Nah, sebelumnya kan ada tuh jalur-jalur SNMPTN, jalur seleksi rapot, mandiri dan sebagainya gitu kan. Nah, Kak Abia nyoba nggak itu? Kalau SNMPTN, puji Tuhan saya keterima yang pemeringkatan 40% itu. Jadi saya mendaftar, kalau nggak salah waktu itu saya pilihan pertamanya di Hukum Udayana. Hukum Udayana, Sama pilihan keduanya saya di Hukum UPN Jakarta. Hukum UPN, Hukum Udayana sama Hukum Iya, UPN. betul. Berarti memang dari awal hukum ya Kak ya? Betul, Bu. Oke, udah tertarik sama hukum. Tapi sebelum itu mungkin sebelum SNMPTN kan ada jalur-jalur rapot tuh Kak. Ada Iya. yang dicoba juga nggak Kak? Waktu itu saya nyoba PSSB. PSSB Undip. Iya, betul, Bu. Oke. Saya daftar di jurusan D4 Informasi Informasi dan dan hubungan komunikasi. masyarakat. Ya, betul, betul. Oke, informasi dan hubungan masyarakat. Nah, diterima ya Kak ya? Diterima. 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 Terus selain itu Kak, Saya sempat mau nyoba PPKB, tapi waktu itu saya kayaknya kurang yakin dengan nilai rapot saya, jadinya nggak jadi deh. oke. Emang ngomong-ngomong nilai rapot Kak, kan Kak Abia tuh waktu itu eligible ya. Sekarang sebutannya eligible. Oh, Kalau gitu. dulu zamannya Kak Abia tuh pemeringkatan 40% gitu. Iya, betul. Kita masuk 40% nih Bu, gitu Iya, kayak gitu ya. iya, betul. Nah, kalau sekarang eligible gitu kan. Nah, dulu Kak Abia berarti kan kalau eligible 40% berarti nilai rata-rata rapotnya lumayan dong Kak. Iya. Masih ingat nggak tuh berapa? Saya dulu itu nilai rapot saya yang kayaknya yang di mata ujian kan di UN itu, waktu itu kan masih ada UN, Bu. Itu saya rata-rata nilainya itu 85,87 kalau nggak salah. 85,87. Iya, betul. Oke, untuk 6 mata pelajaran yang di UN kan ya Betul, Kak ya? betul, Bu. Oke, terus berarti alhamdulillah bisa mencoba di SNMPTN, Iya. kemudian mencoba di PSSB Undip, Iya. Informasi dan Hubungan Masyarakat dan Iya. dapat ya dengan Dapat, nilai Bu. rapot segitu Iya. juga. Terus abis itu udah nggak nyoba apa-apa lagi Kak? SBM atau apa Kalau gitu? SBMPTN saya nyoba waktu itu UTBK saya, kan 2 kali tuh waktu itu UTBK. Nilai pertama saya dapat 551. 551. Dan kebetulan yang UTBK kedua ini nilai saya agak turun, Bu. Jadi 523,3 kalau nggak salah saya. Berarti yang bagus malah di UTBK pertama Betul, ya Kak? betul, Oke. Bu. Terus Nah itu setelah itu saya milihnya? daftar SBMPTN. Saya pilihan pertama itu hukum USU, Oke. pilihan kedua saya hukum Unsri. Hukum Unsri. Iya. Oke, hukum lagi guys. Iya. Jadi emang Emang interest tertarik itu sama tertarik hukum. itu sama Betul. hukum ya, dari SNM, SBM ya, Iya. sampai ke SIMAK. Cuma Iya. beda di PSSB Undip Iya, aja ya, betul, yang betul. memang karena PSSB Undip nggak ada hukumnya. Iya, betul. Gitu, adanya di Sosum tuh
informasi dan hubungan masyarakat, ya. sastra asing ya, dan asing. Ada manajemen logistik kalau nggak salah gitu. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, tadi sebegitu tertariknya sama ilmu hukum, Kak. Kenapa alasannya? Saya waktu itu tertarik banget sama ilmu hukum. Pertama karena dorongan orang tua saya juga kan, maksudnya karena saya juga tertarik dengan hukum, jadi orang tua nggak mau harus mendukung saya gitu. Terus kedua, saya memang dari dulu memang tertarik dengan dunia hukum, tapi saya nggak tahu awalnya tuh saya tertarik dengan dunia politik. Tapi akhirnya ke dunia hukum karena saya melihat kayak hukum itu kayak banyak peluang kerjanya gitu loh Bu. Karena semua yang ada di dunia ini gitu pasti membutuhkan hukum. Gitu. Hukum yang berlaku ya? Iya betul Bu. Misalnya kayak menjadi seorang PNS aja gitu ya, kayak guru-guru di sekolah ini. Itu tuh ada gitu yang undang-undang yang membahas tentang ASN gitu. Jadi kayak semua berhubungan dengan hukum gitu. Iya, betul. Nah, itu yang membuat ketertarikan kamu pada ilmu hukum akhirnya. Betul. Tapi sebenarnya dari basic background keluarga atau basically orang tua pendidikannya mungkin ada nggak yang hukum atau memang pure dari diri kamu sendiri? Kalau dari keluarga saya nggak ada Bu yang hukum. Namun kalau dari keluarga besar ada sepupu saya seorang jaksa gitu Bu. Pertamanya saya pengen ke hukum karena melihat sepupu saya itu. Lihat modelingnya ya. Tertarik ya. Dari situ akhirnya Kak Abia jadi milihnya hukum. Nggak ada ketertarikan sama jurusan lain ya? Sempet waktu itu tertarik ke ilmu politik, namun saya melihat kayak ya prospek kerjanya mungkin agak gimana. Jadi saya ke hukum deh gitu. Kayak lebih luas hukum gitu. Jadi lebih tertarik ke situ. Itu alasannya ya. Gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya Kak setelah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di UI gitu, apa sebenarnya yang dipelajari di ilmu hukum sendiri? Apakah hanya sekedar membahas tentang undang-undang saja gitu kan, atau apa sebenarnya yang dipelajari? Kalau yang dipelajari di hukum itu sebenarnya kan kalau hukum ini tuh terkait banget sama kayak undang-undang itu, kayak orang-orang tuh berpikir kalau hukum itu harus menghafalkan undang-undang. Betul. Gitu. Sebenarnya enggak, karena undang-undang kita itu kan banyak gitu Bu, dari pokoknya banyak lah intinya. Nggak mungkin kita menghafalkan semua gitu Bu. Jadi kayak yang dipelajari itu sebenarnya pengimplementasian dari undang-undang itu ke kehidupan ini gitu. Kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, semua itu diimplementasikan dari ilmu hukum ya sebenarnya ya. Jadi nggak cuma ngafal undang-undang. Nah, kan ada nih Kak yang menyebutkan bahwa gini, kalau mau jadi mahasiswa ilmu hukum gitu kan, ya harus hafal undang-undang. Tapi apakah Kak Davin setelah udah jadi mahasiswa semester 6 ini emang benar-benar harus ngafalin tuh? Waduh, kalau disuruh ngafalin dari yang banyak nggak sanggup ya. Terus tapi mungkin paham ya? Paham ibaratnya undang-undang terkait tentang apa, mungkin ya, tapi nggak yang satu buku undang-undang itu harus dihafal semua ya Kak ya. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian apalagi Kak yang dipelajari? Yang dipelajari mungkin kalau dari saya gitu, maksudnya bukan pelajari, saya lebih peka terhadap keadaan sekitar gitu. Misalnya kayak saya melihat berita, saya melihat dari sisi hukumnya fenomena hukumnya gimana gitu. Jadi kayak saya menjadi lebih kritis aja gitu. Jadi semenjak jadi mahasiswa hukum. Terus Kak di ilmu hukum sendiri itu ada nggak sih peminatannya? Kayak hukum pidana gitu kan? Di setiap universitas itu peminatannya ada tapi berbeda. Kalau di saya itu ada 14 peminatan. Wah banyak ya. Apa mungkin aja saya menyebutkan beberapa ya karena saya kurang hafal juga. Itu pasti yang teman-teman pikirin tuh ada hukum pidana, hukum perdata tuh udah pasti ada. Terus kemudian ada hukum internasional publik, ada hukum perdata internasional, ada hukum administrasi negara, tata negara. Terus ada, kalau yang baru itu di UI itu ada hukum adat sama hukum Islam. Itu baru? Baru. Terus ada hukum
agak lupa saya. Agak banyak lah ya intinya. Iya banyak. Nah kemudian Kak, kalau di peminatan tadi yang disebutkan itu dapat di semester berapa biasanya? Kalau dari UI sendiri itu bisa ngambil mata kuliahnya itu, mata kuliah pilihannya itu dari semester 3. Semester 3. Tapi tergantung ke mahasiswanya juga. Jadi misalnya kebebasan mahasiswanya aja gitu. Berarti bisa dari semester 2 atau gimana? Kalau dari semester 2 kan masih paket Bu, jadi belum bisa. Belum bisa. Oke. Gitu. Terus satu mahasiswa itu hanya bisa mengambil satu peminatan itu atau boleh mix atau karena gimana? Peminatan ini terkait dengan skripsi, jadi hanya bisa ngambil satu. Ngambil satu. Iya. Nanti itu akan berkorelasi dengan mata kuliah yang pilihannya ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya ngambil hukum perdata, ya berarti mata kuliahnya lebih banyak ke perdatanya gitu ya. Gitu. Kalau pidana atau gimana? Tapi begitupun mereka masih bisa tetap ngambil mata kuliah peminatan yang lain. Mungkin hanya untuk memenuhi SKS-nya SKS. aja. Gitu. Berarti sebenarnya walaupun ada peminatannya tetap semua dapat ya. Bisa ngambil mata kuliah lain gitu. Artinya mungkin peminatan 14 peminatan di ilmu hukum itu lebih pada fokus untuk skripsinya nantinya. Betul. Gitu sama autofokus setelah lulus mungkin lebih ke situ ya Kak ya. Kalau Kak Davin sendiri, kalau Kak Abia sendiri gimana? Ngambilnya apa peminatannya? Lebih interest kemana? Saya berencana sih pengen ngambilnya ke hukum administrasi. Cuman saya masih agak-agak bergumul lah Bu untuk memilih peminatan itu. Bukannya udah kemarin semester 3? Sebenarnya yang di semester 3 itu hanya mengambil mata kuliah pilihannya aja. Nah untuk peminatannya itu biasanya tuh kayak kita bikin proposal gitu dulu Bu, baru dibilang kita peminatan itu gitu sebenarnya. Tapi itu tuh bisa ditumbuhkan dari semester kayak semester 3 gitu Bu. Berarti masih lagi ini ya, pengennya sih hukum administrasi tapi masih mempertimbangkan juga. Gitu. Menarik juga ya tentang hukum nih ya. Nah, kemudian gini, banyak yang mempersepsikan bahwa gini, kita ngomongin prospek kerja ya Kak ya. Beredar informasi gitu. Kalau jurusan hukum ya pasti prospek kerjanya jadi pengacara, jadi jaksa gitu kan. Apakah kalau lulus jadi mahasiswa atau lulusan sarjana hukum udah pasti jadi pengacara Kak? Gitu. Nah, apakah udah otomatis nih atau harus menempuh profesi atau pendidikan lagi atau bagaimana prosesnya? Ya, kalau untuk profesi, kalau jaksa itu sebenarnya dia kan jadinya kayak PNS, jadi setelah lulus kita harus ngambil tes CPNS dulu. Nah, setelah lulus nanti kayak ada pelatihan dulu sebelum jadi jaksa, dan akhirnya setelah pelatihan itu nanti bisa bilang dia seorang jaksa gitu. Terus tapi nggak ada pendidikan khususnya Kak, kayak pendidikan profesi nggak ada ya? Kalau di kampus-kampus sih nggak ada Bu, tapi internal mereka lah gitu di Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung tuh melaksanakan suatu training gitu. Nah kalau untuk menjadi pengacara itu setelah lulus kita dites gitu Bu, dites sama tes apa tuh? Organisasi pengacara namanya Pradi. Kayak mungkin kalau dokter ID gitu ya. Gitu. Nah nanti dites, setelah lulus ikut pelatihan dulu sih sebelum tes itu. Habis itu dia habis tes baru dia menjadi pengacara gitu Bu. Ya gitu sih Bu. Jadi nggak serta-merta lulus sarjana hukum udah otomatis disebutnya, wih dia pengacara nih gitu. Nggak kayak gitu ya Kak ya. Banyak prosedur-prosedur yang harus dilewatin gitu. Jadi kayak lebih ada tes-tesnya. Kalau misalnya nggak lulus ya berarti nggak bisa jadi pengacara dong Kak. Bisa. Dan sebutannya lulusan sarjana hukum juga bukan pengacara ya Kak ya, tapi sarjana hukum. Hanya sarjana hukum. Ilmuwan hukum mungkin ya, ilmuwan hukum gitu. Nah, kalau pengen jadi pengacara tadi harus melewati berbagai prosedur melalui tes gitu, dan pengen jadi jaksa atau pengen jadi hakim juga seperti itu ya Kak ya gitu. Dan itu pun maksudnya seleksinya sangat ketat gitu karena banyak nggak gampang ya Kak. Nggak gampang juga. Kalau Kak Abia sendiri nanti setelah lulus pengennya jadi apa sih Kak? Harapannya? Saya sih awalnya banget saya pengen jadi jaksa. Awalnya banget, tapi karena saya berpikir prospek hukum ini kan banyak gitu Bu.
Ya saya pengen menjadi ini aja sih Bu, karyawan kayak jadi HR atau jadi PNS gitu sih. Saya pengennya begitu sih Bu. Lebih ke swastanya dong? Iya. Nggak mau yang menggeluti di pengacara atau jaksanya atau hakim, ada keinginan kayak gitu nggak Kak? Awalnya ada Bu, jaksa atau hakim gitu Bu. Ya semakin kesini saya semakin berpikir gitu sih. Jadinya kayak ya udahlah mending jadi kayak yang pegawai swasta kayak HR atau kayak jadi PNS di bidang administrasi gitu. Bener, sekarang karena HR itu selain psikologi, ekonomi sama hukum. Itu yang dibutuhkan ya Kak ya. Iya, prospek hukum itu besar banyak sekali. Sebenarnya di semua lembaga ya, di semua bidang, lini bidang apapun tuh pasti butuh. Gitu. Rumah sakit aja sekarang butuh legal consultant. Oh gitu. Iya, karena kan undang-undang kedokteran, undang-undang kesehatan gitu kan pasti butuh lah, maksudnya orang-orang hukum untuk yang memahami itu, yang paham. Dan juga kayak hukum ini juga dibutuhkan untuk membuat kebijakan. Iya, betul. Yang berkiblat pada hukum di negara kita gitu ya, tentunya. Betul. Nah, kemudian Kak, kalau selain dari prospek kerja yang tadi sarjana hukum bisa di HR atau mungkin di pengacara, jaksa, hakim dan sebagainya gitu kan. Di luar dari itu yang Kak Abia tahu, ada nggak sih yang mungkin kakak kelas, kakak tingkat gitu yang dia sarjana hukum tapi kok prospek kerjanya pas setelah lulus kerjanya agak nyimpang dari dunia hukum gitu? Ada nggak Kak? Yang aneh-aneh gitu? Kalau yang saya kenal sih sebenarnya nggak ada, tapi karena pernah denger mungkin. Iya, karena yang saya tadi bilang prospek hukum ini kerja, jadi walaupun dia menyimpang dari sarjana hukum tuh sebenarnya nggak nyimpang banget karena masih membutuhkan ya ilmu hukumnya gitu. Kayak misalnya sebagai wira swasta, kalau wira swasta kan kayak mengurus izin perusahaannya itu dia juga harus ngerti hukum. Iya, ngerti hukum. Betul. Karena kan berurusannya dengan Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadinya kayak dia harus memahami hukum. Betul. Izin perusahaan. Gitu. Selain itu mungkin Kak ada lagi nggak? Selain itu mungkin yang tadi saya bilang HR itu pun agak menyimpang tapi sebenarnya membutuhkan gitu. Iya, dibutuhkan. Sarjana hukum itu ya Kak ya. Iya, betul. Terus Kak nih, kalau misalnya bedanya sama notaris tuh apa Kak? Gimana? Bedanya sama notaris itu gimana Kak? Kalau pengen jadi seorang notaris, apakah dari sarjana hukum atau notaris buat jadi notaris itu nggak harus sarjana hukum? Kalau notaris ini kan sebenarnya profesi hukum, jadi harus sarjana hukum dulu. Harus sarjana hukum. Nah, kalau saya nggak salah itu kan S2 hukum itu ada magister ilmu hukum sama magister kenotariatan. Nah, kalau nggak salah saya, kalau mau jadi seorang notaris itu harus mengambil S2 dulu kenotariatan. Jadi harus menempuh pendidikan S2 kenotariatan. Ya, tapi sekarang yang ngambil S2-nya magister hukum juga bisa menjadi notaris gitu sih Bu. Oh gitu. Jadi kalau pengacara tadi kan tes ya di lembaga, kalau notaris berarti harus S2 gitu ya Kak ya. Tapi harus basically dari S1 ilmu hukum gitu, sama-sama ya. Karena memang harus tahu juga, harus paham tentang ilmu hukum. Nah Kak, kemudian nih kan Kak Abia nih udah 6 semester, 3 tahun menjalani aktivitas menjadi mahasiswa ilmu hukum gitu kan di Universitas Indonesia. Apa sih suka dukanya yang dialami selama 3 tahun belakangan ini? Kalau dari sisi sukanya dulu ya Bu. Boleh. Sisi sukanya tuh kita jadi karena satu angkatan saya tuh banyak banget gitu kan, jadi 700 orang gitu Bu. Satu angkatan? Iya. Dan jadi berapa kan kelas Kak? Ada 3 program tuh di saya, ada kelas internasional, ada reguler sama paralel. Nah kebetulan saya yang paralel. Di reguler ini aja udah 500 orang, di saya udah yang paralel itu 200 orang, banyak di KKI ada 50 orang ya. Jadi kayak melihat pemikiran orang-orang itu jadinya kayak ini sih, maksudnya kayak kan pasti beda-beda pendapat gitu kan. Jadi kayak jadi lebih kayak informasi nggak sih? Iya, informasi. Terus sukanya lagi yaitu yang saya bilang kita tuh menjadi kritis gitu, jadi kayak melihat keadaan sekitar, kayak melihat berita tuh kayak lebih peka kayak melihat hukumnya gimana gitu. Dari sudut pandang apa yang sudah kita pelajari jadi wah ini begini nih gitu kan, kayak gitu ya. Mungkin kalau dari sisi dukanya teman-temannya kompetitif banget. Jadi kayak
Belajarnya lari-lari ya kak? Hah? Belajarnya kayak lari-lari? Iya, belajarnya kayak, waduh kayak sprint malah Bu, kayak sprint. harus set gitu baru. Beda nggak sama waktu SMA? Beda banget sih. Beda banget. Beda banget. Itu jadi duka berarti buat Kak Abi ya? Mungkin iya lebih jadi kayak tantangan gak sih? Lebih kayak tantangan, iya. Betul Bu. Gitu. Nah, kemudian dukanya lebih kepada belajarnya mungkin beda sama waktu SMA. Jadi dan satu lagi sih Bu, dosen itu tuh kayak mereka nggak, kan kalau misalnya di sekolah kayak di SMA gini guru-guru ngejar gitu, kalau belum ngerjain ya? Iya, kita yang ngejar dosen. Harus gitu karena dengerin iya, jadi kayak jangan pikiran kayak kuliah sama kayak SMA nggak, beda banget. Dosennya yang bakalan nanya nih, kamu belum ngerjain tugas ini, nggak bakal ya kak ya gitu. Kalau di SMA kurang baik apa coba guru-gurunya, nah kamu belum ngerjain tugas ini UH1 UH2 masih kosong, iya kan? Iya betul. Biar kamu lulus, biar kamu naik kelas, ini kamu kerjain tugas tambahan, ya kan kak? Iya betul Bu. Di kuliah kayak gitu nggak kak? Enggak. Kalau di kuliah tuh kayak mau ngerjain tugas iya, kalau nggak usah gitu. Ya udah, tahu-tahu aja. Iya, bebas gitu kayak sebenarnya lebih liberal kuliah, tapi kayak balik lagi ke kitanya masing-masing. Kalau kita mau berproses, kalau kita mau cepet lulus ya mau nggak mau harus belajar dengan keras. Dan tergantung dari diri sendiri ya Iya, kak ya. Karena yang bisa nolong diri sendiri. Karena di kuliah ini pun kita dituntut jadi orang dewasa. Gitu. Betul. Jadi bukan anak-anak ya. Iya. Nah kemudian kak, tadi kan Kak Abia spill sedikit tuh, ada di UI itu kan ada kelas internasional, ada kelas reguler, ada paralel. Kebetulan kan Kak Abia kan paralel. Nah yang biasanya adik-adiknya tuh tanyain atau khawatir gitu kan ya, khawatir tentang biaya biasanya. Jadi biayanya kan Kak Abia kan SIMAK nih. SIMAK UI itu biayanya perbedaan di tiap jalur, dari SIMAK, SNM, SBM, terus PPKB, tentunya kan pasti ada perbedaan. Gitu. Kak Abia kena berapa waktu pas diterima di SIMAK, terus kalau perbedaannya sama yang kelas reguler atau yang KKI gimana gitu mungkin. Kalau aku paralel dari SIMAK, dapatnya waktu itu uang pembangunannya 16, sama waktu itu uang pembangunan tuh uang pangkal ya kak? Uang pangkal 16. Kalau kami menyebut UKT namanya BOP. Nah, itu saya dapatnya 13 juta. 13 dan itu pukul rata sama. Satu angkatan ya kak ya, karena angkatan yang paralel aja. Karena paralel kan nggak bisa ini ya. Pokoknya itu sama. 16 sama 13. Itu. Nah, berarti kalau uang pangkal kan hanya dibayarkan di awal. Selanjutnya BOP ya kak ya. 13 sampai sekarang berarti. Iya benar. Terus kalau yang reguler sama KKI? Kalau yang reguler itu dia kan karena diterimanya dari jalur SNM sama SBM. Jadi nggak ada uang pembangunan. Jadi hanya BOP aja. Dan kalau di UI itu BOP-nya itu ada namanya BOP pilihan sama BOP berkeadilan. Jadi kayak BOP berkeadilan itu kayaknya saya kan kurang tahu gitu Bu, karena saya kan dari paralel. Kayak yang berkeadilan itu mungkin yang sesuai dengan penghasilan. Iya gitu Bu. Kalau yang BOP pilihan mungkin kayak dia kayak per prodi kayak Soshum sama Saintek. Di UI itu ada 3 prodi, Soshum, Saintek sama rumpun kesehatan. Nah itu tergantung ini sih dia milihnya kemana. Beda-beda ya. Terus apalagi kalau KKI kelas internasional udah of course. Kalau KKI itu kalau saya nggak salah itu dia uang UKT-nya BOP-nya itu sekitar 35 juta. BOP-nya doang kak? Iya. Uang pangkalnya? Uang pangkal saya kurang tahu sih Bu. Tapi ada ya? Di atas uang UKT. Di atas yang ini Kak Abia paralel kan 13 ya tadi 16. Nah mungkin KKI di atas itu. Wow banget. Jadi intinya tinggal pilihan kalian lah. Nanti mau misalnya Bu saya mau masuk ke UI tapi mau SIMAK, paralel, reguler atau yang KKI, nanti tinggal disesuaikan saja, konfirmasi sama orang tua, kira-kira orang tua mau bayarin yang mana gitu ya. Sama saya satu lagi lupa Bu. Yang PPKB kan jalur itu ada PPKB masih SIMAK. Betul. Kalau PPKB itu sama talent scouting, kalau PPKB itu buat yang program saya, tapi itu undangan yang ke program saya. Betul. Yang
paralel. Jadi kayak disamain semua UKT-nya kayak saya gitu. Apa uang pangkal sama BOP-nya sama satu angkatan kalau yang PPKB. Kalau talent scouting sama nggak sih Kak? Sama juga ya. Sama kayak yang SIMAK sama kayak PPKB. Oke, jadi segitulah biayanya gitu, ancar-ancarnya. Nah, kemudian Kak, kalau menurut Kak Abia nih, untuk adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan hukum gitu kan kemarin lagi pilih-pilih prodi tuh ya, sekarang lagi daftar-daftar gitu ya Kak ya, gitu kan, apa sih yang perlu dipersiapkan dari mereka gitu untuk untuk yang mau ngambil jurusan hukum gitu kan, mungkin khususnya? Mungkin kalau untuk sekarang untuk adik-adik yang ada di sekolah ini mungkin cukup hanya tahu tujuannya aja gitu mau kemana, jadi kayak belajar aja untuk yang sekarang dulu gitu. Kalau untuk perkuliahan ke depan jangan dipikirin dulu, itu nanti aja pas udah kuliah gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau ngambil jurusan hukum gitu kan, nah kira-kira apa sih gitu, mungkin nilai yang berkorelasi antara nilai SMA sama di jurusan hukum atau apa gitu Kak, kira-kira yang relate gitu? Ya mungkin itu aja sih Bu, jadi kayak untuk meningkatkan nilai itu jadi harus belajarnya aja gitu sih Bu. Apalagi kalau pengen ke UI ya Kak ya. Iya benar. Otomatis ya. Waktu itu Kak Bia ingat nggak sih SIMAK UI ujiannya gimana tuh? SIMAK UI itu ujiannya luar biasa. Soalnya luar biasa sekali. Soalnya 4 kali susah dari soal olimpiade. Nah berarti itu mungkin yang perlu dipersiapkan ya Kak ya. Belajarnya kalau misalnya memang ya kita kan nggak tahu nih rezeki kita atau di SNM, PPKB atau SBM atau SIMAK kan kita nggak tahu. Pokoknya kalau udah jelas SBM atau SIMAK ya otomatis kan harus belajar ya Kak ya. Itu mungkin yang perlu dipersiapkan. Sama satu lagi kayak perbanyak aja peluang untuk masuk PTN, karena kayak aku waktu itu mikir kayak kalau aku nggak memperluas peluangku, gimana caranya aku bisa dapet? Betul. Nah, for your information juga nih, tadi Kak Abia kan dapat juga di hukum Unpad ya, dapat di hukum Unpad, dapat Undip Informasi dan Humas, terus dapat UI Hukum gitu kan, di Unpad juga hukum juga kan Kak gitu. Nah, kemudian Kak, kalau universitas mana aja sih Kak yang ada ilmu hukumnya? Hampir semua universitas ada. Yang akreditasinya A? Yang akreditasinya A itu setahu saya UNS, UI, Unpad, UGM, Unsri, USU, terus kalau nggak salah saya Universitas Lampung juga. Unila. Nah itu mungkin kalau akreditasinya A, keketatan kodenya juga biasanya makin ketat. Gitu. Nah terakhir mungkin Kak, ini menarik banget ya. Apa sih mungkin tips dan pesan buat adik-adiknya Kak yang sekarang udah mau bentar lagi meninggalkan SMA, sedih ya kalau mau meninggalkan, pengen bentar lagi mereka akan memasuki babak baru di mana mereka harus melangkah maju, mau ngambil apa tujuan hidup mereka setelah lulus SMA gitu kan. Dulu kan Kak Abia juga ngerasain kan ada di momen-momen seperti ini gitu kan. Mungkin pesan atau tips buat mereka biar nggak galau. Kalau tips dari aku kayaknya lebih ke ini aja sih, belajar aja, jangan terlalu dipikirkan ke depannya gimana, karena kayak kalau misalnya dipikirkan dari sekarang ke depannya gimana, jadi kita nggak fokus, jadi kita harus fokus ke tujuan kita aja gitu loh, jangan dipikirin gitu ke depannya gimana, aku nanti gimana gitu ya. Sama satu lagi, perbanyaklah peluang, karena untuk memasuki PTN ini ya memang harus memperbanyak peluang. Kayak aku waktu itu gak lulus SNM, gak lulus SBM, jadinya aku perbanyak di ujian mandiri. Waktu itu aku ngikutnya ujian mandiri UPN karena itu pakai raport, terus SIMAK sama Unpad, sama aku juga ngikut S1 Undip, tapi waktu itu aku gak keterima. Jadi banyak ya Kak yang dicoba ya. Sama satu lagi UGM. Hukum semua Kak? Hukum semua. Apa ada lagi Kak? Itu aja sih Bu, jadi kayak ya intinya berjuang dan berdoa aja. Betul. Jadi harus fokus belajarnya ya Kak ya. Kadang overthinking itu sebenarnya kekhawatiran pada sesuatu yang belum terjadi. Betul. Jadi ya sih. iya benar Bu. Iya, jadi
kurang-kurangin memikirkan apa yang belum terjadi atau apa yang akan terjadi. Setidaknya kita hadapi dulu deh masa sekarang. Masa sekarang adalah kalian belajar gitu ya Kak ya. Kayak Kak Abia dulu mungkin udahlah mau nanti diterima atau enggak, nantinya di mana kuliahnya, pokoknya yang penting sekarang belajar aja. Lebih ke situ mungkin ya. Dan berdoa, berusaha udah otomatis gitu kan. Berusaha jangan pernah ketika gagal sekali terus udah nyerah gitu aja gitu kan. Kak Abia aja berkali-kali nyoba gitu kan di mana-mana yang nantinya akhirnya jadi pelabuhan terakhir. Memilih akhirnya finally hukum UI gitu ya Kak ya. Betul Bu. Ada lagi yang mau disampaikan ke adik-adiknya Kak? Udah cukup ya. Alhamdulillah nih ya, menarik banget tentang ilmu hukum Universitas Indonesia tadi dengan Kak Abia. Apa yang mungkin tadi diceritakan semoga bermanfaat nih buat adik-adiknya sekalian ya Kak ya. Mudah-mudahan ada penerusnya lagi hukum UI gitu kan, karena kebetulan tahun ini juga pada saat kemarin pemetaan itu banyak banget Kak yang pengen hukum gitu. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih banyak lagi hukum UI atau hukum universitas lain, pokoknya it's okay. Pokoknya yang penting apapun pilihannya, mudah-mudahan itu adalah yang menjadi passion kalian gitu ya Kak ya. Nah mungkin kalau kalian pengen tanya-tanya atau mungkin pengen mengenal lebih dekat sama Kak Abia, kalian bisa follow di Instagram apa Kak? Di Abia Pelawi. @AbiaPelawi. Nanti Bu tulis di sini, kalian bisa DM kalau mau tanya. Biasanya banyak yang tanya-tanya tuh Kak. Nanti dijawab ya Kak ya. Direspon aja adik-adiknya. Kalau kita mau nge-share WA saya juga nggak apa-apa. Oh boleh, nanti Ibu share ya. Jadi siap ditanya-tanya ya Kak ya. Oke, nah kalau gitu untuk sharing kali ini mungkin kita sudahi dulu ya Kak ya. Terima kasih sudah hadir, Iya sama-sama sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kuliah ya Kak ya. Mudah-mudahan sukses. Dan apa yang tadi menjadi harapannya ke depannya, cita-cita Kak Abia bisa terlaksana. Kita aminkan ya untuk yang nonton. Oke, kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak like, comment, and subscribe. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.